Baik Bapak Ibu, jadi kategori A ini nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Ini saya skip dulu yang ini, saya langsung ke sini aja dulu. Jadi kategori A itu nanti ada tampilan seperti ini ya, untuk kategori A. Jadi PPG dalam jabatan itu ada beberapa kategori ya, tadi sudah disampaikan juga. Jadi kategori 1 itu untuk guru-guru yang TM-nya sampai tahun 2015 ya, untuk guru-guru yang TMT-nya sampai tahun 2015. Pelaksanaannya sekitar 2 bulan ya, dengan SKS-nya 12 SKS ya. Kemudian PPG dalam jabatan kategori 2 yaitu untuk guru-guru yang TMT-nya dari 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2020 untuk tahun ini. Nah, kalau tahun depan berarti akan mundur sampai 2021. Jadi tiap tahun akan mundur setahun ya. Kalau tahun ini hanya sampai 1 Januari 2020. Bagaimana kalau TMT-nya 2 Januari 2020 ya, berarti ikutnya tahun depan. Karena tahun depan nanti TMT-nya berarti maksimal 1 Januari 2021 yang bisa ikut kategori 2. Pola-pola supaya pelaksanaannya ini singkat begitu, tidak terlalu lama seperti PPG prajabatan. Kemudian ada PPG dalam jabatan bagi lulusan PGP ya. Ini adalah untuk guru-guru yang sudah lulus PGP. Nah, seandainya Bapak Ibu sekarang ini sedang dalam masa pendidikan di PGP, silakan saja ikuti seleksi administrasinya ya. Dan ini seleksi administrasinya sama semuanya ya, untuk semua guru ya, mau yang PGP yang tidak itu sama. Jadi diikuti saja dulu. Nah, nanti pengaruhnya adalah setelah seleksi. Kalau Bapak Ibu lulus seleksi ya, yang ikut PGP ini, nanti di plottingnya menunggu Bapak Ibu lulus PGP ya. Di plottingnya menunggu Bapak Ibu lulus PGP. Jadi ditunggu saja. Jadi nggak mungkin bentrok juga. Jadi kalau misalnya sekarang lagi masa pendidikan PGP ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan nunggu PPG-nya menunggu Bapak Ibu selesai PGP. Tapi sekarang seleksinya ikut aja ya, tetap ikut seleksinya. Supaya nanti ketika sudah lulus bisa langsung diplotting gitu ya. Jadi nggak nunggu lagi seleksi tahun depan. Nah, kemudian ada juga PPG dalam jabatan bagi guru yang belum lulus UTM PLPG. Nah, ini bagi yang belum lulus UTM PLPG dan kemarin di tahun 2022 belum ikut PPG, dan yang kemarin di angkatan 1 belum ketinggalan belum ikut PPG. Nah, itu bisa mengikuti ini, tapi memang harus terdata ya di kami. Kalau memang tidak terdata ya mohon maaf tidak bisa. Jadi silakan dicek di SIM PKB-nya gitu ya. Kalau Bapak Ibu terpanggil nanti bisa mengikuti. Tapi kalau memang tidak ya mohon maaf, berarti bukan yang termasuk dalam kategori ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang kita laksanakan di angkatan 1 ini. Nah, nanti untuk angkatan 2 seperti apa nanti kita lihat ya, karena masih dalam penyusunan juga. Apakah sama model pembelajarannya ya seperti yang angkatan 1 atau nanti ada perubahan, nanti akan kami sosialisasikan dalam pertemuan berikutnya karena masih dalam tahap pembahasan. Yang jelas garis besarnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kenapa TMT itu sangat perlu kita cek, karena menyangkut nanti Bapak Ibu masuk ke kategori yang mana gitu ya. Surat ya, bahwa surat edaran yang kami sudah sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah baca ya, sudah download di laman ppg.kemdikbud.go.id ataupun melalui akun SIM PKB masing-masing ya. Jadi sebaiknya untuk informasi PPG Bapak Ibu selalu akses laman ppg.kemdikbud.go.id. Login SIM PKB juga bisa melalui laman itu. Jadi kalau login dari situ nanti tampilannya khusus untuk tampilan informasi PPG. Nah, di surat edaran yang sudah disampaikan ya, ada persyaratan umum yang harus dipenuhi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kus ya. Ini biasanya ya surat ini sudah kami sampaikan, tapi kadang-kadang Bapak Ibu masih aja nanya gitu ya. Kenapa gitu ya. Padahal di dalam surat sudah disampaikan gitu ya, bahwa persyaratan umum nih yang nomor 1 ya, jadi harus terdaftar di Dapodik aktif. Tapi Dapodik itu kan sinkronnya terus-menerus ya Bapak Ibu. Nah, ini kami mengambil data cut off di mana di dalam surat pemutahiran data ya. Jadi sebelum surat tes administrasi kami telah menyampaikan surat pemutahiran data
sasaran PPG Daljak. Yang di situ disampaikan batas cut off-nya yaitu maksimal 12 Mei 2023. Jadi kalau Bapak Ibu ketika tanggal 12 Mei itu tidak memenuhi syarat, maka mohon maaf, berarti belum bisa termasuk sasaran pada saat ini. Di tanggal 12 Mei itu, sampai tanggal 12 Mei ya, sampai tanggal 12 Mei itu, data Dapodik Bapak Ibu TMT-nya adalah tanggal 3 Januari 2020. Ya, berarti tidak bisa untuk menjadi sasaran saat ini, karena sasaran saat ini maksimal 1 Januari 2020. Padahal Bapak Ibu sudah merubah ya, misalnya sudah merubah di tanggal 15 Mei. Nah, mohon maaf ya, kalau dirubahnya di tanggal 15 Mei, maka tidak bisa. Ya, karena kami mengambil data per tanggal 12 Mei. Tapi ada temannya yang di tanggal 15 Mei itu sama-sama di Dapodiknya terdata gitu ya, sinkron 15 Mei, kok dia bisa terpanggil? Ya berarti data dia di tanggal 12 Mei itu sudah benar. Nah, kemudian yang B terdata sebagai sasaran ya, jadi kami ini meskipun terdata di Dapodik, tapi kalau Bapak Ibu terdata mengajar mapel agama, mohon maaf ini juga tidak kami panggil. Atau terdata memiliki S1 keagamaan juga tidak terpanggil, karena di linearitas kami tidak ada linearitas bagi sarjana keagamaan. Misalnya sarjana fikih begitu ya, sarjana akidah, kemudian sarjana teologi, itu tidak bisa. Apalagi pendidikan agama ya, agama Islam, agama Kristen dan seterusnya. Tapi kalau bahasa Arab itu masuknya bukan kategori agama ya Bapak Ibu, bahasa Arab itu masuknya kategori bahasa asing. Jadi ada bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Inggris, itu bisa ya, bisa masuk ke dalam sasaran. Kemudian memiliki NUPTK, guru atau kepala sekolah. Jadi boleh guru, boleh kepala sekolah. Sehat jasmani rohani, berkelakuan baik. Nah, ini yang E sama F nanti dibuktikannya kalau Bapak Ibu sudah terpanggil di LPTK, nanti baru mengirim surat keterangan sehat dan SKCK. Tapi kalau sekarang untuk administrasi tidak perlu ya. Berusia setinggi-tinggi 58. Jadi kalau lewat dari 58 tahun, mohon maaf, juga tidak bisa dipanggil. Di sini diberitahu juga di poin nomor 2 ada 2 sasaran ya, ada kategori A dan kategori B. Nah, di sini juga sudah disampaikan kategori A itu seperti apa, B seperti apa. Baik Bapak Ibu, jadi kategori A ini nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Ini saya skip dulu yang ini, saya langsung ke sini aja dulu. Jadi kategori A itu nanti ada tampilan seperti ini ya, untuk kategori A. Anda terdata memilih bidang studi seni tari, jadi sudah ada datanya dia memilih bidang studi seni tari. Kalau misalnya tidak ada perubahan seni tari, dia tinggal konfirmasi aja, konfirmasi, klik yang konfirmasi, jangan pilih yang ubah bidang studi. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pilih ubah bidang studi, nanti ada konsekuensinya, yaitu Bapak Ibu akan melakukan verval ulang. Padahal kan Bapak Ibu udah lulus seleksi administrasi ya, kalau kategori A. Nah, kalau ubah bidang studi, itu nanti Bapak Ibu akan melakukan verval ulang. Nah, kenapa ada menu ubah bidang studi? Ini untuk mengakomodir Bapak Ibu yang misalnya punya 2 ijazah. Jadi, ada Bapak Ibu yang misalnya dulunya S1-nya pertanian misalnya, tapi ternyata mengajar SD. Nah, S1 pertanian mengajar SD, tadinya dia milihnya misalnya agribisnis tanaman atau yang pertanian seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang udah ternyata lo kuliah dan dapat ijazah PGSD, jadi kuliah lagi gitu ya, kuliah lagi S1 PGSD dan sudah lulus S1 PGSD baru tahun 2023 ini. Dan mau melakukan ubah bidang studi ke PGSD, maka silakan pilih ubah bidang studi PPG bagi guru yang memang benar-benar mau merubah bidang studinya karena memiliki ijazah lainnya, gitu ya, karena memiliki ijazah lainnya. Ya, nanti di dalam ubah bidang studi nanti ada pilihan mau ubah kemana, misalnya pilih ubah ke PGSD, ya. Nah, nanti kalau sudah ubah untuk PGSD ya, misalnya seperti ini, nanti Bapak Ibu akan otomatis pindah menjadi sasaran B kalau Bapak Ibu betul-betul ubah bidang studi ya. Jadi tadi punya 2 ijazah, tadinya dia pertanian mau ubah ke PGSD karena ijazahnya ada 2, itu nanti Bapak Ibu akan otomatis pindah menjadi sasaran B dan akan dilakukan
verval ulang gitu ya. Jadi hati-hati dengan menu ubah bidang studi ya. Menu ubah bidang studi itu hanya untuk kasus-kasus tertentu gitu ya, dan bukan artinya Bapak Ibu bisa mengubah seenaknya. Misalnya ada menu ubah nih gitu, berarti saya bisa ganti. Ganti itu bukan artinya bisa mengganti begitu saja, nanti akan dicek juga. Kalau nggak linear ya akan ditolak gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan menu yang satunya yang konfirmasi itu hanya untuk menanyakan jika Bapak Ibu mau pindah ke bidang studi yang ternyata ada perubahan nomenklatur nama. Jadi ada perubahan nomenklatur nama. Contohnya yang perubahan nomenklatur nama ini terutama yang di SMK ya. Di SMK ini teknologi konstruksi properti. Jadi tahun 2022 dia udah lulus PPG-nya, maksudnya seleksinya sudah lulus administrasi, milihnya PPG teknologi konstruksi properti. Nah sekarang ini PPG teknologi konstruksi properti itu berubah nama. Berubah nama ada A, B, C, D, E. Nah ini silakan dipilih maunya ke yang mana. Mana yang lebih sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ajarkan di SMK masing-masing. Apakah mau milih teknik perawatan gedung, mau konstruksi, silakan ya. Nah ini dia tidak akan tidak akan berubah konsekuensi untuk di verval ulang, tidak ada, karena dia sudah linear S1-nya. S1-nya masih sama, tidak ada perubahan S1. Jadi hanya merubah ini aja, penyesuaian bidang studi. Jadi ngekliknya tadi yang di bagian konfirmasi. Jadi nanti di bagian konfirmasi ada penyampaian seperti ini. Ya, tapi kalau yang cuma punya satu ijazah ya, ekonomi, ya sudah tetap saja pilihnya ekonomi. Jangan diubah ya, tetap. Lakukan saja langsung konfirmasi pendaftaran. Kemudian nanti langsung klik submit gitu ya. Kemudian ini adalah dokumen seksi administrasi bagi guru sasaran B. Jadi SK pengangkatan pertama ini adalah pertama kali Bapak Ibu mengajarnya itu kapan, di mana ya. Jadi dan boleh ditandatangani minimal kepala sekolah boleh. Sebagai guru apa saja. Maka dulu mungkin masih ngajarnya di madrasah ya, atau mungkin ngajarnya di mana itu terserah ya. Beda kabupaten, beda kota, beda mapel, tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Maksimal SK-nya 1 Januari 2020. Kami yang akan mengkategorikan Bapak Ibu masuk kategori 1 atau 2, nanti kami yang mengkategorikan. Nah, ini suka banyak pertanyaan. Misalnya di Dapodik saya sudah terlanjur tertulisnya tanggal 3 Mei 2019. Padahal SK yang saya miliki 5 Mei 2019. Mungkin salah ketik ya, typo ya. Operatornya salah ketik. Terus gimana? Gak apa-apa. Upload aja yang ada. Ya memang adanya itu ya kan. Gak mungkin kan Bapak Ibu mau ngarang-ngarang bagaimana, gak mungkin. Jadi ya upload aja apa yang ada. Nanti untuk keperluan PPG ini, untuk keperluan seleksi, Bapak Ibu tim verval yang akan merubah di SIM PKB. Tapi khusus untuk keperluan PPG saja ya Bapak Ibu. Nah, artinya kalau untuk di Dapodik ya harus dirubah di Dapodik ya. Nggak bisa dirubah oleh kami karena aliran datanya adalah dari Dapodik ke SIM PKB. Tidak sebaliknya ya, tidak sebaliknya. Jadi ini hanya bisa diperbaiki khusus untuk keperluan tim SIM PKB saja, untuk keperluan verval saja gitu ya. Ya, mungkin seperti itu Pak Kus. Nanti kita mungkin langsung tanya aja mungkin ya. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan.